Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang senantiasa memenuhi hati kita semuanya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tubuh kita sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus ayat 6 ayat 20 tadi, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu berarti tubuh kita ini adalah sarana yang dipakai, yang kita pakai, yang kita gunakan untuk memuliakan Allah. Karena tubuh kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh apa? Oleh darah Yesus, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita menjadi milik Allah. Dan ketika kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan tubuh kita yang sudah ditebus ini, kehidupan kita yang sudah ditebus ini, kita pakai untuk memuliakan Allah. Kita memakai tubuh untuk memuliakan Allah karena melalui Yesus Kristus kita telah ditebus dari kuasa dan hukuman dosa. Jika Allah tidak menebus kita dari kuasa dan hukuman dosa, maka kehidupan kita sedang berada dalam kuasa dan kendali dosa. Dan itu akan membawa kita berjalan menuju kebinasaan, menuju kematian kekal, masuk dalam neraka. Oleh karena Allah telah membeli dan membayar kita lunas, sehingga kehidupan kita dikatakan ini berada di bawah kuasanya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Kehidupan kita bebas dari kuasa dan hukuman dosa. Maka siapapun kita yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita. Dengan kata lain, tubuh kita harus dipakai sebagai sarana, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri lagi, apalagi memuliakan setan atau iblis atau dosa, tetapi dipakai untuk memuliakan Allah. Seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 20, dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi dikatakan di sini Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Setelah kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ditebus oleh darahnya yang mahal, kita dibeli dan harganya lunas dibayar, sehingga kita sekarang bukan milik dosa lagi, bukan milik iblis lagi, tetapi sekarang kita menjadi milik Allah. Sebagai milik Allah, dikatakan Kristus harus dinyatakan melalui kehidupan kita. Kristus harus dimuliakan melalui kehidupan kita, tentunya dengan menyerahkan kehidupan kita, tubuh kita dipakai sebagai alat, sebagai sarana, sebagai senjata untuk memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Kristus dengan tubuh kita, dengan memakai tubuh sebagai senjata untuk melakukan kebenaran Allah, bukan untuk melakukan dosa atau melakukan kelaliman. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi sama seperti kalau kita melihat dalam kehidupan kita, hidup kita ini setelah di dalam Yesus,
setelah di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus berhenti untuk memakai tubuh kita sebagai sarana yang dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata untuk melakukan dosa atau kelaliman atau berbagai kejahatan, berbagai ketidaktaatan kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita berhenti, kita berusaha mematikan itu, dan sekarang kita menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita dengan cara kita memakai tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Sama seperti pisau, ya. Pisau kita semua tahulah pisau, ya. Pisau adalah satu alat dan bisa juga dipakai sebagai senjata. Ini kalau pisau ini ada di tangan yang benar, di tangan orang yang baik, dia akan menjadi berkat, ya. Tetapi kalau dia berada di tangan orang yang jahat, wah, itu bisa mengancam, itu bisa menyakiti, bahkan itu bisa membunuh seseorang. Dan pada saat ini hidup kita juga begitu, ya. Kalau hidup kita berada di tangan Tuhan, kita menyadari kita milik Allah, maka kita harus sadar bahwa tubuh kita ini harus dipakai sebagai senjata kebenaran. Sama seperti pisau. Kalau pisau dipakai ibu-ibu, ya, ibu-ibu atau chef gitu, ya, seorang juru masak, pisau itu akan dipakai untuk memotong-motong sayur, memotong bawang maupun ikan atau daging, dan segala sesuatunya dipotong pakai daging ini. Dan sesudah semuanya dipotong-potong lalu dikumpulin, dimasak, dan ketika dimasak lalu memberkati banyak orang, makanannya enak, dan itu terjadi karena apa? Pisaunya ada di tangan yang benar. Coba kalau pisaunya ada di tangan orang yang jahat, ya, orang yang berniat jahat, berpikiran jahat, yang bertindak jahat, maka pisau itu bisa dipakai untuk menodong, untuk mengancam, bahkan dikatakan menyakiti, bisa membunuh seseorang. Begitu juga lah dengan tubuh kita, ya. Tubuh kita, kalau kita menyadari tubuh kita juga begitu. Kehidupan kita ini, semua orang yang telah percaya dan menerima Yesus, kita yang tadinya tergadai ada dalam kuasa dan kendali dosa, dan kita dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang lalim, hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyakiti Tuhan, hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka. Tetapi setelah kita di dalam Yesus Kristus menebus kita, dan sebagai orang yang sudah ditebus dan dibeli, harganya telah lunas dibayar, kita sekarang memakai tubuh kita sebagai milik Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kepada kita diwajibkan sebagai orang yang sudah dibenarkan, pakailah tubuh kita bukan lagi untuk melakukan dosa, tetapi untuk melakukan kebenaran. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah menjadikan kita, menciptakan kita, dibuat baru di dalam Yesus Kristus. Sebagai ciptaan yang sudah baru di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tetapi tubuh ini kita pakai untuk memuliakan Allah, karena tubuh kita adalah milik Allah. Karena tubuh kita telah ditebus oleh darah Yesus, maka selama tubuh kita masih diberikan kehidupan, kita harus memakai tubuh kita sebagai sarana, sebagai alat, sebagai senjata untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah telah menebus kita, supaya kita yang telah tertebus menyadari bahwa tubuh kita ini bukan lagi untuk dosa, tetapi tubuh kita ini adalah untuk kebenaran. Jadi melalui perkataan dan perbuatan kita, mari kita gantungkan hidup kita, kita serahkan hidup kita, kita percayakan kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata untuk memuliakan Allah, bukan lagi untuk senjata dosa atau kelaliman yang dipakai oleh iblis. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami menyadari bahwa tubuh kami adalah sarana, adalah alat yang telah ditebus dan telah dimiliki Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan sebagai milik Allah, kami tidak mau lagi tubuh kami diperalat oleh iblis yang memakai dosa, sehingga kami dibuat memberontak, tidak taat, tidak mengikuti segala perintah Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan tubuh kami di tangan Allah sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menjadi pelaku-laku firman, untuk menjadi
petaat firman, dan kami semuanya Tuhan Yesus semakin hari semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan Yesus di dalam Engkau untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami, dan kami percaya jika kami menaati perintah-Mu, maka segala perintah, segala janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, janji-janji yang terbaik akan Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.